Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di aula yang remang-remang, Fu Yulong memandangi sosok yang berdiri di bawah panggung dengan kepala tertunduk, dan kata-katanya penuh dengan ketidakpuasan. Kesulitan masalah ini jauh di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan orang-orang dari aliansi herbalis telah berpartisipasi di dalamnya. Jika terus berlanjut, itu tidak akan baik untuk Istana Haiyun. Jika bisa, dia tidak akan pernah mau bersaing dengan geng Xiaoyan lagi. Lawan seperti itu sangat mengerikan. Hanya wilayah Huaiyuan yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jika dia melangkah ke wilayah Guiyuan, dia bahkan tidak akan menjadi lawan yang terakhir. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Wu Kui, mata Fu Yulong tiba-tiba sedikit mandek, mengangkat matanya dan menatap sosok di bawah panggung, berkata dengan suara yang dalam. "Apakah kamu mengikutiku? Hehe, aku tidak tertarik. Hanya saja orang yang kamu bicarakan adalah orang yang kamu cari. Jika kamu bisa menangkapnya, itu pencapaian yang luar biasa." Wu Kui tidak peduli apa yang dikatakan Fu Yulong dan membuka mulutnya dengan senyum aneh. Setelah Fu Yulong mendengar pidato itu, wajahnya tidak bisa menahan asap, dan dia memarahi dalam hatinya. Jika dia bisa menangkapnya, apakah dia masih akan merajuk di sini sekarang? Aku ingin memberimu hadiah untuk mendapatkannya sendiri. Aku sedang tidak ingin bermain denganmu sekarang. Hati sangat tidak mau dimarahi. Fu Yulong bangkit, melambaikan jubah lengan bajunya, berbalik dan ingin pergi. "Fu Yulong, kamu harus berpikir jernih. Selama kamu bisa menangkap Xiaoyan, aku jamin prestasimu pasti bisa dipromosikan ke ranah Agung Raja Sumber. Jika kamu bisa menyerahkan orang yang hidup sepenuhnya, kamu bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar, kamu benar-benar tidak mau." Wu Kui melangkah maju dan buru-buru berteriak kepada Fu Yulong. Yang terakhir tiba-tiba menoleh dan mendesis, "Jangan beritahu saya hal-hal yang tidak praktis ini. Demi kekuatan Yuan Wang, apakah saya harus memprovokasi aliansi herbalis? Jika Anda tidak takut padanya, saya masih ingin menyelamatkan saya, kehidupan." Fu Yulong ingin pergi sebelum suaranya jatuh. Wajah Wu Kui di bawah panggung mau tak mau berubah sedikit. Dia tahu bahwa tidak mungkin menggunakan soft saat ini. Bahkan jika dia mendengus dingin, dia berkata, "Fu Yulong, kamu harus mengerti bahwa jika kamu tidak mau hari ini, seseorang akan datang ke rumahmu sebelum aliansi herbalis berurusan denganmu." Fu Yulong tiba-tiba menghentikan langkah yang ingin dia jatuhkan, dan Wu Kui buru-buru melanjutkan berbicara. "Kamu harus tahu, orang-orang itu 100 kali lebih mengerikan daripada aliansi alkemis." Tenggorokan Fu Yulong mau tak mau berguling beberapa kali. Ada jejak keringat dingin di dahinya, dan bahkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ketika dia berbalik, sepasang mata dengan cepat menyapu aula. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sini, dia diam-diam merasa lega. Jangan mencarinya. Tidak ada orang lain di sini. Pria itu seharusnya bertemu dengan saya beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak muncul. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang tertunda atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Mati saja, Fu Yulong berkata dengan dingin, melampiaskan amarahnya. Wu Kui tersenyum dingin dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak mengharapkan ini terjadi. Begitu dia meninggal, atasan akan mengirim seseorang yang lebih kuat darinya untuk datang ke sini. Pada saat itu, kamu takut itu bahkan lebih sulit. Karena dia tidak datang, masalah ini. Saya telah melaporkan situasi Xiaoyan di sini ke atas. Besok mereka akan mengirim seseorang untuk mendukung kami. Adapun orang itu, kami tidak punya untuk menunggunya. Selama orang-orang kita tiba." Tanpa menunggu Fu Yulong mengucapkan kata-katanya sepenuhnya, Wu Kui memerintahkan dirinya sendiri. Dia tidak sopan dengan wajah biru besi mantan. Kamu tidak perlu menatapku dengan mata kanibal seperti itu. Kamu dan aku hanya melakukan sesuatu untuk orang lain, dan aku hanya melakukan bagianku. Selain itu, untuk aliansi herbalis, selama Anda menangkap Xiaoyan dan membawa orang-orang yang hidup kepada mereka, Anda tidak akan diancam oleh aliansi herbalis lagi." Ketika dia mengatakan ini, mata Wu Kui memancarkan cahaya yang sangat kabur. Meskipun dia tidak berbicara dengan jelas, dia setidaknya menenangkan hati Fu Yulong yang terburu-buru untuk sementara waktu. Di kota Qingyang, di tempat tidur, Xiaoyan duduk dengan tenang,
dan formula yang terbakar di tubuhnya bekerja dengan cepat. Antara langit dan bumi, sumber besar Qi juga ditarik dan disuntikkan ke tubuh Xiaoyan. Setelah perang berulang kali, napas Xiaoyan telah mencapai puncak tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, dan bahkan telah menyentuh penghalang untuk kembali ke wilayah sumber. Namun, Xiaoyan tidak ingin terlalu tidak sabar. Tapi sekarang, saya harus buru-buru ke lembah yang terbakar setelah 2 bulan. Saya tidak tahu masalah apa yang akan saya hadapi saat itu. Sebelum itu, saya akan mencoba untuk meningkatkan kultivasi saya, yang pasti akan mengurangi beberapa masalah yang tidak perlu untuk Xiaoyan. Oleh karena itu, saat ini, saya tidak peduli apa yang akan terjadi secara alami. Jadi malam ini, Xiaoyan akan mencoba kembali ke sumbernya. Setelah terobosan dibuat, efektivitas tempurnya secara keseluruhan pasti akan naik ke tingkat yang baru. Meskipun tingkat kegagalannya tidak kecil, ini juga satu-satunya cara untuk meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Ho, dengan operasi gila dari keterampilan formula pembakaran di dalam tubuh, sumber gas antara langit dan bumi menyatu dengan cepat. Pada saat yang sama, pusaran energi besar terbentuk di belakang Xiaoyan. Setiap unit energi terus disuntikkan ke meridian internal Xiaoyan. Setelah mengalir di meridian selama seminggu, itu disempurnakan dengan api yang berbeda sampai murni, dan akhirnya ke ruang siklon. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Apakah itu? Di atas keluarga Liu di malam hari, Luo Jin dan yang lainnya melompat, dan mata mereka tertuju ke kamar Xiaoyan. Ada pusaran energi besar, yang dengan panik menelan sumber gas antara langit dan bumi. Orang ini terlalu cemas. Kultivasi Huayuanjing secara paksa berdampak pada pengembalian ke Yuanjing. Setelah gagal, harganya tidak menyenangkan. Orang ini juga sembrono. Zhou Tai berdiri di samping Bai Hua dan menatap pusaran energi besar di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkeringat untuk Xiaoyan. Secara alami, mereka tahu pencapaian Xiaoyan dengan sangat baik. Pada saat ini, mereka memilih untuk memengaruhi wilayah sumber. Ini hampir seperti mimpi ketika mereka menginginkannya. Jika salah satu dari mereka percaya bahwa mereka tidak akan pernah melakukannya, bahkan es dingin yang pencapaiannya pertama kali mencapai puncak pada tahap selanjutnya dari wilayah sumber tidak dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar yakin akan terobosan yang sukses, apalagi Xiaoyan. Namun, beberapa jam kemudian, ketika sinar pertama sinar matahari pada orang-orang ini keesokan harinya, pusaran energi secara bertahap menyebar. Di tempat tidur, Xiaoyan, yang telah berlatih gila sepanjang malam, akhirnya perlahan membuka matanya, menghela nafas panjang, melihat ke bawah ketiga batu roh yang benar-benar tergores di tangannya, dan senyum bahagia muncul di bibirnya. Di halaman, Luo Jin dan yang lainnya mengerutkan kening pada pusaran energi yang menyebar secara bertahap. Hati mereka tiba-tiba tenggelam. Embun Beku mau tidak mau ingin memasuki ruangan untuk memeriksa situasi, tetapi mereka dihentikan oleh pohon bir putih sebelum mendekati pintu. Saya tidak tahu situasi spesifik di dalam. Kami masih tidak terburu-buru sekarang. Jika belum selesai, saya khawatir. Bir putih berkata dengan sungguh-sungguh, menghalangi embun beku yang dingin di depan pintu. Melihat ini, yang terakhir tampak lebih cemas di pipi putih, tetapi kemudian peri medis kecil itu tiba-tiba berlari ke arahnya. Di mana dia memiliki begitu banyak kendali, dia tidak bisa tidak mundur dari pohon bir putih. Luo Jin di satu sisi tidak ragu untuk maju. Mereka membusuk kedua wanita itu. Kita semua tahu bahwa kamu khawatir tentang Xiaoyan, tapi kenapa kita tidak? Sebelum kita mengetahui situasi spesifiknya, tidak ada yang bisa bertindak gegabah. Jika kesalahan besar dibuat dan mempengaruhi yayasan Xiaoyan, itu akan menjadi hal yang fatal baginya. Luo Jin dengan kuat menggenggam pergelangan tangan peri medis kecil yang seputih salju dan menarik peri medis kecil itu dengan alasan tidak menyakiti peri medis kecil itu. Tapi sekarang dia telah berhenti menyerang wilayah sumber. Jika terjadi sesuatu, haruskah kita menunggu di luar? Dokter kecil itu memarahi dengan marah dan berjuang untuk menyingkirkan telapak tangan Luo Jin. Leng Bingsuang di satu sisi bersemangat lagi ketika mendengar ini. Ketika orang lain di belakang melihat pemandangan ini, meskipun mereka ingin maju untuk membantu, bagaimana melakukannya menjadi masalah besar lainnya. Tak berdaya, mereka harus tetap di tempatnya. Berderit, tiba-tiba, pintu di belakang bir putih perlahan terbuka. Sementara matahari bersinar, sosok yang akrab juga muncul di hadapan semua orang, secara resmi Xiaoyan.
Xiao Yan. Ketika suara penuh kekhawatiran keluar, tubuh Bai Hua dan Luo Jin bersama-sama. Leng Bingsuang mau tidak mau ingin bergegas ke pelukan Xiao Yan, tetapi dia melihat seorang dokter kecil di satu sisi. Kemudian dia buru-buru berhenti. Setelah meremas bir putih itu, kedua wanita itu berdiri berdampingan di depan Xiao Yan. Salah satu dari mereka memeluk lengan Xiao Yan dan tampak khawatir dengan situasi Xiao Yan. Aduh, nak, kali ini terlalu ceroboh. Tapi selama orang baik-baik saja, sumber Qi, kamu bisa berlatih lagi ketika tidak ada masalah besar, tapi ingat lain kali, kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Melihat Xiao Yan baik-baik saja, Zhou Tai dan yang lainnya akhirnya jatuh ke tanah. Bahkan jika mereka memarahinya dengan wajah serius dan tulus, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, setelah penjelajahan sederhana, Leng Bingsuang dan Xiao Yixian terkejut menemukan bahwa napas di tubuh Xiao Yan tidak berkurang oleh gigitan terbalik, tetapi menjadi lebih tebal. Bahkan Leng Bingsuang dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan memancarkan ancaman samar saat ini. Kamu berhasil. Embun Beku yang menyadari hal ini, segera berteriak kaget. Dalam sekejap, orang-orang yang terkejut di belakangnya tiba-tiba berhenti bernapas, dan mata mereka terfokus pada Xiao Yan lagi. Pada saat yang sama, mereka juga melihat es yang dingin dengan terkejut, dan berkata dengan nada yang tidak dapat dipercaya. Apa yang kamu katakan berhasil? Haha, biarkan kamu khawatir. Meskipun kamu memang menghadapi beberapa risiko di tengah, untungnya, kamu membuat terobosan yang sukses. Tanpa menunggu penjelasan Leng Bingsuang, Xiao Yan melangkah maju, melangkah keluar di antara kedua wanita itu, dan menyapa orang-orang yang hadir dengan senyuman. Pada saat kata-kata di mulutnya baru saja jatuh, hatinya bergerak, dan napas yang kuat dan tak tertandingi langsung menyebar keluar dari tubuh Xiao Yan. Momentum yang kuat membuat wajah orang-orang yang hadir berubah seketika. Kekuatan nafas ini jauh melebihi semua orang kuat di tingkat sumber. Bahkan dengan kekuatan es yang dingin, mereka juga akan merasakan ketidakberdayaan di bawah tekanan ini. Dan ini hanya membuktikan kultivasi Xiao Yan hari ini. Kembali ke sumbernya. Semalam, mudah untuk mengatakan bahwa mudah untuk menerobos dari puncak pada tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan untuk kembali ke wilayah Huayuan. Jika Anda berubah menjadi seseorang yang telah tinggal di puncak selama bertahun-tahun di tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, tentu tidak sulit untuk menerobos dalam semalam. Menurut situasi Xiao Yan saat itu, hanya waktu singkat untuk menyentuh penghalang untuk kembali ke lingkungan sumber. Itu adalah dampak panas untuk kembali ke lingkungan sumber. Belum lagi tingkat kegagalannya, hampir tidak mungkin untuk menilai hanya dari waktu yang dibutuhkan. Namun, Xiao Yan melakukannya dalam semalam. Itu luar biasa. Orang ini, apapun alasannya, tidak ada hukum yang harus diikuti di sini. Sungguh menakjubkan bagaimana dia melakukannya. Setelah ledakan kejutan, mereka harus menggelengkan kepala dengan enggan. Kata-kata penghiburan yang telah dipikirkan dalam hati mereka sekarang tampaknya tidak berguna. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa jika bukan karena 3 batu roh tingkat tinggi, budidaya Xiao Yan pasti tidak akan mampu membuat terobosan yang sukses. Sekarang melihat kembali hal-hal mendebarkan yang ditemui dalam prosesnya, Rao tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa karena sifat Xiao Yan. Jika ada waktu lain, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Di malam hari setelah Xiao Yan menerobos wilayah sumber, sebagian besar pencapaian kelompok ini ada di sekitar Kaisar Gayung Bintang 8. Ada 3 dari mereka, tetapi Fu Yulong terkejut ketika dia melihat mereka. Tianlong, Ular Tian dan Tian Teng, aku tidak menyangka mereka akan mengirim 3 saudaramu. Fu Yulong menatap ketiga lelaki tua berjubah brokat dengan mata menyipit, dan matanya berhenti sejenak pada mereka. Dia berbicara dengan dingin, tetapi raw begitu, tetapi tidak sulit untuk mendengar kejutan dalam kata-katanya. Patriark sangat mementingkan masalah ini. Alasan mengapa dia mengirim 3 saudara kita ke sini adalah untuk memastikan bahwa misi ini aman. Di antara ketiganya, seorang lelaki tua yang dipimpin olehnya melangkah maju, mengangkat matanya dan dengan ringan melirik Fu Yulong, berkata dengan lemah. Dikatakan bahwa Tuan Fu sepertinya bukan lawan Xiao Yan. Aku tidak menyangka bahwa Anda akan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang mengubah wilayah sumber. Gaga, apa kekuatanku? Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Wajah Fu Yulong membiru ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sementara kemarahannya meningkat,
tubuhnya tiba-tiba berkelebat, dan dia datang ke yang terakhir dan memukul wajah lelaki tua itu dengan keras. Tetapi pada saat ini, di depan lelaki tua itu, dengan cahaya hitam berkedip, bayangan selebriti tiba-tiba muncul entah dari mana dan meninju Fu Yulong secara langsung. Kekuatan yang kuat secara tak terduga melawan Fu Yulong. Dan, di tempat di mana keduanya bertemu, angin energi tak terlihat menyapu, dan kekuatan kuat Fu Yulong tiba-tiba menyerang ke atas di sepanjang tinjunya, yang mengejutkan tubuhnya. Sementara wajahnya berubah, dia melangkah mundur dengan cepat. Setiap langkah meninggalkan lubang sedalam 1 inci di bawah kakinya, dan kekuatannya yang kuat dihilangkan darinya, akibatnya, tanah di sekitarnya retak seperti jaring laba-laba. Bersenandung, ada dengungan tumpul di hidungnya, dan tubuh Fu Yulong segera berdiri tegak. Di depan 2 orang lainnya di sebelah lelaki tua itu, saya tidak tahu kapan ada 2 sosok lagi. Ketiga sosok itu ditutupi dengan jubah hitam lebar. Meskipun mereka tidak memiliki tindakan, roh pembunuh yang tidak terlihat itu juga membuat orang tidak berani mendekati mereka. Gangguan apa? Dengan cara rahasia, wajah Fu Yulong berubah dengan cepat dan menatap ketiga orang itu lagi. Ekspresi bermartabat di wajahnya sekilas. Bahkan jika dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Haha, selanjutnya hanya ingin mengukur kekuatan 3, tetapi itu benar-benar sekuat rumor. Tidak mengandalkan diri sendiri, hanya dengan menafsirkan ketiga boneka ini secara simultan, kekuatan bertarung Anda dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di masa awal sumber biasa. Kamu akan ada di sana. Tidak akan ada kesalahan dalam hal ini. Hahaha, dia melengkungkan tangannya ketiga orang di depannya, dan matanya yang ketakutan menyapu ketiga boneka itu. Hati Fu Yulong tidak hanya tidak mau, tetapi juga sedikit serakah. Jelas bahwa 3 orang di depannya hanya memiliki budidaya Kaisar Gayung Bintang 8, tetapi dengan 3 boneka ini, mereka dapat dibandingkan dengan yang kuat di Guiyuanjing pada hari kerja, yang benar-benar membuatnya tidak puas. Selain itu, kekuatan ketiga boneka itu benar-benar menggerakkan Fu Yulong. Jika 3 boneka yang memiliki kekuatan di tingkat sumber dapat dikendalikan olehnya, dia tidak akan terkalahkan di alam yang sama di masa depan, apalagi menghadapi Xiao Yan. Dia tidak pernah memperhatikan lingkungan sumber. Jika bukan karena api dan kultivasinya yang berbeda, bagaimana dia bisa dihancurkan di tangan Xiao Yan? Sampai sekarang, tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, itu tidak berguna. Sekarang Xiao Yan adalah yang paling penting. Hanya ketika Anda menangkapnya, dia dapat meminjam yang terakhir untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat itu, Anda dapat mengatakan bahwa Guiyuan tidak terkalahkan di Tiongkok. Apa yang dia inginkan adalah kekuatan yang lebih kuat. Namun, ketika Fu Yulong berpikir seperti ini di dalam hatinya, 3 orang di depannya, bahkan hati Wu Kui, juga berpikir seperti ini. Wu Kui tidak memberitahu mereka bahwa setelah menangkap Xiao Yan, hanya 1 dari mereka yang bisa mendapatkan semua hadiah, dan cara terbaik untuk mendapatkan semua hadiah adalah dengan menyelesaikan yang lainnya setelah menangkap Xiao Yan. Keesokan harinya, di kota Qingyang yang tenang, Xiao Yan perlahan berkultivasi di kamar sayapnya. Setelah terobosan kultivasinya, dia membutuhkan banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan kuat di tubuhnya. Pada saat yang sama, itu juga dapat memungkinkan dia untuk menstabilkan kultivasinya sesegera mungkin dalam waktu singkat. Adapun yang lain, mereka juga menjalani kehidupan yang santai. Sejujurnya, beberapa waktu lalu, mereka semua hidup dalam suasana hati yang tegang, dan seluruh semangat mereka berada di titik tertinggi. Untuk waktu yang lama, saya khawatir tidak ada yang tahan sampai Xiao Yan datang ke kota Qingyang. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Meskipun kontradiksi dengan Istana Haiyun belum sepenuhnya terpecahkan, mereka selalu bersedia untuk percaya bahwa selama Xiao Yan ada di sana, sepertinya tidak ada yang begitu sulit untuk dipecahkan. Terlebih lagi, sekarang kultivasi Xiao Yan telah menembus sumbernya dan ingin berurusan dengan Fu Yulong. Ketika budidaya Xiao Yan masih di wilayah sumber, dia bisa memaksa yang terakhir ke dalam situasi itu. Sekarang kultivasinya menembus wilayah sumber, dan kekuatan tempur Xiao Yan telah melonjak. Ini bahkan kurang masalah untuk berurusan dengan dia. Namun, saat ini, ada tamu tak diundang di kota Qingyang lagi. Sehat. Tiba-tiba, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat dia sedang berlatih. Ketika dia mendongak, matanya seolah menembus dinding dan melihat sekelompok orang jauh di atas langit.
Pemimpinnya adalah Fu Yulong, pemimpin Istana Haiyun. Sua-sua, dengan beberapa suara memecah udara, Luo Jin dan yang lainnya dengan cepat terbang dan melihat kelima orang di seberangnya. Yah, apa yang diinginkan orang ini? Tampaknya ada sesuatu yang salah, dan bir putih itu terkejut. Saat ini, 4 orang yang berdiri di sebelah Fu Yulong memiliki kultivasi terkuat, tetapi barisan seperti itu tidak bisa disebut kuat. Bahkan di antara 4 orang, ada 3 kaisar gayung bintang 8, yang seperti lelucon. Bukankah orang ini marah? Dia membawa begitu banyak orang ke dalam masalah. Melihat adegan seperti itu, Zhou Tai, yang paling berapi-api di antara beberapa orang, tidak bisa menahan tawa. Fu Yulong tidak bodoh. Dia tidak bisa membawa begitu banyak prajurit udang dan jenderal kepiting tanpa alasan. Hati-hati ada ikan goreng di dalamnya. Luo Jin adalah yang paling berhati-hati. Dia tahu bahwa Fu Yulong kuat dan tidak bisa mati dengan beberapa bawahan tingkat Kaisar Dou tanpa alasan. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Hei, apakah dia menyembunyikan rahasia atau tidak? Biarkan aku naik dan mencoba. Mendengar pidato itu, Zhou Tai tertawa. Selama aliran gas sumber yang gila di tubuhnya, dia bergegas ke depan dan membidik 3 kaisar bintang 8. Bersenandung, ketiga orang itu tidak mundur tetapi masuk. Pada saat yang sama, mereka mencibir. Dengan gelombang lengan besar yang tiba-tiba, ketiga pita itu segera meledak dan berubah menjadi 3 hantu. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dengan Zhou Tai yang telah bergegas maju untuk waktu yang lama. Dan, kekuatan yang kuat pecah. Pada saat tabrakan antara kedua belah pihak, kekuatan yang membusuk segera dicurahkan, yang segera menghancurkan serangan Zhou Tai, dan kekuatan yang tersisa jatuh pada Zhou Tai tanpa syarat. Pah! Kemudian, darah disemprotkan. Bahkan jika tubuh Zhou Tai diledakkan, ketiga orang itu masih ingin mengejar, tetapi mereka diselamatkan oleh Luo Jin. Sialan, dari mana ketiga orang ini berasal? Ketika wajah mereka berubah, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Kemudian mereka menemukan bahwa 3 orang yang tiba-tiba muncul adalah boneka. Sialan, aku ceroboh. Apakah mereka boneka? Tidak heran mereka tidak perlu takut. Melihat ketiga boneka yang berdiri tinggi di atas kekosongan di seberangnya, wajah Luo Jin dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan suasana di lubuk hati mereka menegang saat ini. Saat wajah Luo Jin dan yang lainnya berubah di langit, angin pecah lainnya terdengar. Kemudian Xiao Yan berbaju hitam muncul di depan mereka. Segera, matanya langsung tertuju pada Zhou Tai. Melihat wajah Zhou Tai pucat, sudut mulutnya berdarah, dan napasnya bahkan lebih tertekan, wajah Xiao Yan segera menjadi rendah. Setelah maju untuk menjelajah, dia dengan cepat mengambil pil dari Naji dan meminumnya. Kemudian dia perlahan berbalik dan menatap ketiga boneka di seberangnya dengan wajah marah. Boneka, mata galak menyapu ketiga boneka itu. Segera, mata Xiao Yan bergeser lagi dan menatap 3 orang yang keluar dari belakang ketiga boneka itu. Apakah kamu yang memanipulasi boneka itu untuk menyakitinya? Wajah Xiao Yan suram, dan matanya menatap ketiga orang itu bahkan lebih dingin. Ada niat membunuh di matanya. Itu benar, orang ini tidak tahu langit dan bumi. Dia hanya ingin membunuh kita. Kami hanya memberinya pelajaran sesuka hati. Tapi siapa kamu? Apakah kamu ingin membelanya? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Tianlong mencibir. Ketiga bersaudara itu saling memandang dan memandang Xiao Yan dengan jijik. Dengan boneka di tangan mereka bertiga, Gui Yuan tak terkalahkan. Dengan pemuda seperti itu di depan mereka, mereka tidak perlu menghadapinya dengan jujur. Haha, 3, bocah ini adalah Xiao Yan. Selama kita menyelesaikannya, orang lain tidak akan menjadi masalah. Meskipun Fu Yulong sedikit terkejut dengan penampilan Luo Jin dan Leng Bingsuang, dia tidak lagi takut ketika dia menemukan bahwa pihak lain hanyalah orang kuat di Huayuanjing. Oh, dia adalah bocah Huayuanjing yang bahkan bukan lawanmu. Ketika mereka mendengar kata-kata Fu Yulong, Tianlong tiba-tiba mencibir dan melirik Xiao Yan dengan jijik, tetapi mereka tidak melihat Fu Yulong dengan wajah besi di satu sisi. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu dikalahkan tidak hanya oleh seorang Huayuanjing, tetapi juga oleh seorang anak laki-laki berbulu. Fu Yulong, aku benar-benar ingin tahu, seberapa benar atau salah kultivasimu. Ular Tian memamerkan giginya dan mencibir. Dia mengejek Fu Yulong tanpa rasa takut.
Otot-otot di sudut matanya bergetar dan berusaha menekan amarahnya. Haha, sebaiknya kamu perhatikan bagaimana saudara kita mengajarinya. Itu balas dendam untukmu, haha. Sambil mencibir, ketiga pria itu memusatkan perhatian mereka pada Xiaoyan. Warna suram muncul di tiga wajah tua yang keriput. Di antara perubahan simpul di tangan mereka, boneka di depan mereka segera melesat ke depan dan dengan cepat menetap di tempat yang berjarak puluhan kaki dari Xiaoyan. Kemudian, saudara Tian mengikuti dengan cermat. Ketiga pria itu hanya berjarak 10 kaki dari boneka di depan mereka. Nah, dikatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menantang di luar levelmu. Hari ini, ketiga saudaraku akan memperlakukanmu dengan baik. Kata-kata dengan sedikit arogansi menyebar luas. Ketiga boneka itu dengan cepat maju ke depan dan mengepung Xiaoyan dalam bentuk setengah lingkaran. Melihat situasi ini, wajah Luo Jin dan Leng Bingsuang langsung berubah di belakang Xiaoyan. Sumber udara di tubuhnya ingin maju, tapi Xiaoyan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Karena tujuan mereka adalah aku, terserah aku untuk menyelesaikannya sendiri. Dua orang yang kamu inginkan adalah orangnya. Hati-hati dengan tangan gelap mereka. Mendengar kata-kata Xiaoyan, meskipun mereka tidak mau, mereka masih berhenti. Mereka sangat jelas tentang pikiran Xiaoyan. Jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan membiarkan mereka menghentikan mereka. Menghadapi lawan seperti itu, Xiaoyan tidak perlu berani. Kemudian, Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya. Wajahnya tampak tidak berubah, tetapi matanya menyapu ketiga boneka itu, dan alisnya sedikit berkerut. Jika Zhou Tai bisa terluka seperti ini dengan satu pukulan, kekuatan bertarung ketiga boneka itu tidak lemah. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka semua sebanding dengan keberadaan yang kuat di wilayah Guiyuan. Untuk Xiaoyan, yang telah berhubungan dengan boneka selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui kekuatan tempur benda ini dengan sangat baik. Bahkan pada level yang sama, kekuatan tempur boneka benar-benar sangat kuat. Pada saat yang sama, di hadapan ketiga boneka itu, tekanannya jelas, belum lagi keberadaan Fu Yulong, ditambah dengan pria lain yang belum pernah menembak. Jika dia melakukan kontak positif dalam perang ini, aku takut dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk menang. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, pandangan Xiaoyan tanpa sadar jatuh pada saudara-saudara Tian. Meskipun boneka yang dimanipulasi sendiri semuanya adalah pria di tingkat sumber, pada kenyataannya, kultivasi mereka hanya Doudi bintang 8. Jika demikian, sua-sua, jantung membaca sebuah gerakan, di ruang sekitar Xiaoyan, perlahan memadatkan dua inkarnasi yang sama dengan Noumenonnya. Ini adalah formula inkarnasi 9 putaran. Setelah lama disempurnakan, kekuatan avatar ini telah mencapai puncak 9 bintang yang bertarung melawan kaisar satu demi satu. Faktanya, kekuatan mereka sebanding dengan yang kuat di tengah wilayah Huayuan. Hari ini, Xiaoyan akhirnya membawa mereka keluar lagi. Oh, apakah itu avatar? Ini benar-benar keterampilan bertarung yang langka. Namun, avatar belaka dapat memiliki kekuatan tubuhmu. Menghadapi boneka kita, itu hanya selembar kertas tipis. Melihat inkarnasi Xiaoyan di sampingnya, saudara Tianlong tidak bisa menahan tawa. Hahaha, nak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa cara mewah apapun tidak berguna di depan kekuatan absolut. Pergi. Pada saat yang sama, 3 boneka meledak ke arah Xiaoyan dalam sekejap, dan berubah menjadi 3 pita dalam sekejap. Tubuh mereka lebih cepat dari kilat, dan muncul di depan ketiga Xiaoyan dalam sekejap. Tanpa tindakan mewah, hanya satu pukulan, mereka memiliki keagungan yang mengguncang dunia. Luo Jin dan yang lainnya di belakang mau tak mau mengubah wajah mereka, dan emosi mereka menegang dalam sekejap. Mi Huang berarti. Kemudian, ketiga Xiaoyan juga mengembun dan mencetak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan semangat juang yang besar mengembun di atas kepala. Ketika ketiga boneka itu tiba, semangat juang yang kuat telah mengembun menjadi 3 langit besar yang memegang jari, dan cahaya yang menyilaukan dilepaskan. Kemudian ketiganya mendorong ke depan dengan keras, dan ketiga jari besar itu bertabrakan dengan ketiga boneka yang saling berhadapan. Ledakan. Pada saat kedua belah pihak bertabrakan, orang-orang yang hadir dengan jelas melihat bahwa 3 jari patah dalam satu gerakan oleh 3 boneka. Kekuatan ketiga jari itu hanya bisa membuat ketiga boneka itu buru-buru maju sesaat. Dengan hanya satu pukulan, Xiaoyan adalah kekalahan tergesa-gesa tanpa perlawanan.
Xiao Yan. Melihat bahwa Xiao Yan dikalahkan dalam sekejap, beberapa orang di belakangnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa membantu tetapi mengirimkan ledakan suara terkejut. Pada saat yang sama, Tianlong dan ketiga orangnya melihat pemandangan itu dengan senyum sarkastik. Itu anak laki-laki yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia ingin melawan boneka kita dengan 2 inkarnasi. Dia mencari kematian. Hahaha, itu hanya wilayah sumber, tapi tidak pantas menjadi lawan kita. Hei, kupikir itu akan menjadi peran yang sulit, tapi aku tidak menyangka akan semudah itu. Ini benar-benar rentan. Bahasa 3 orang itu tanpa hambatan dan sinis, dan mereka memandang rendah Xiao Yan, yang dikalahkan dengan cepat di depan mereka. Namun, pada saat kata-kata ketiga orang itu jatuh, suara kata-kata yang samar terdengar di telinga ketiga orang itu seolah-olah itu adalah hantu. Oh, sungguh, 3 Kaisar Gayung Bintang 8 masih memiliki mata untuk meremehkan yang kuat di lingkungan Huayuan. Saya ingin tahu, dari mana Anda berasal? Berdengung, suara rendah kata-kata tampaknya menjadi sabit kematian dari neraka. Saat itu diperkenalkan ke telinga ketiga orang itu, sepertinya mereka gemetar bersama dengan seluruh jiwa mereka. Makna dingin tiba-tiba menyebar dari telapak kaki mereka ke roh surga. Tampaknya ada pisau tajam yang berayun di tenggorokan mereka, dan semangat dingin hutan menghantam seluruh tubuh mereka dalam sekejap. Ruang di depan ketiganya perlahan berputar, dan kemudian sesosok berpakaian jubah hitam dan dengan wajah tampan muncul di depan mereka. Tidak peduli bagaimana, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan, yang jelas-jelas dipukul keras oleh boneka mereka, tiba-tiba muncul di depan mereka seperti hantu. Kamu, bagaimana mungkin? Mata ketiga orang itu perlahan melebar, sepasang bola mata hampir ingin meledak, dan sepasang pupil mengencang hingga seukuran ujung jarum. Sorot mata tebal yang tidak dapat dipercaya dan rasa panik dapat dengan mudah dilihat oleh siapa saja. Jika kamu bisa memulai dari awal lagi, kamu harus ingat bahwa kesombongan bodoh akan merenggut nyawamu. Pada saat yang sama, kata-kata dingin dibisikkan dari mulut Xiao Yan, dan nyala api biru muda juga membakar ketiga orang itu tanpa peringatan. Dalam sekejap, semua saudara Tian jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, 3 boneka di belakang berhenti. Tanpa dimanipulasi, ketiga boneka itu tidak berbeda dari besi tua dan jatuh dengan keras ke kota di bawah. Segera, Xiao Yan berbalik perlahan dan menatap Luo Jin dan yang lainnya di belakang dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika kedua belah pihak saling memandang, Luo Jin tidak bisa menahan tawa. Secara alami, dia menyadari cara Xiao Yan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Leng Bing dan peri medis kecil ada di samping. Kedua wanita itu benar-benar gugup. Melihat momen ketika avatar rusak, dia benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan mengalami kecelakaan. Kalian, bisakah kamu memberitahu kami sebelum mengambil tindakan lain kali agar kita tidak takut bersama? Mereka benar-benar mengira sesuatu telah terjadi padamu barusan. Saat dia melangkah maju, Luo Jin mau tidak mau meninju bahu Xiao Yan. Mulutnya juga penuh dengan candaan. Ketika Xiao Yan menatap Leng Bing Suang dan dokter kecil itu, kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan meninggalkan mata Xiao Yan. Hehe, situasinya tidak stabil sekarang. Demi asuransi, saya tidak memberitahu Anda, tapi jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya lagi lain kali. Dia tersenyum canggung. Di akhir pidato, Xiao Yan sengaja berteriak kepada Leng Bing Suang dan Xiao Yixian. Meskipun mereka mendengarkan ini, mereka dianiaya. Qi Leng bersenandung, seolah melampiaskan amarah mereka. Oh, ngomong-ngomong, kami baru saja berbicara, tetapi kami hampir lupa bahwa kami memiliki tamu. Tiba-tiba, dia menepuk dahinya dengan tangannya, seolah-olah dia baru saja mengingatnya. Dia berbalik dengan semua orang dan menatap Fu Yulong dan Wu Kui tidak jauh. Fu Yulong, kamu hanya ingin mencari bantuan. Ingatlah untuk menemukan 2 orang yang baik lain kali. Sangat beruntung bahwa orang-orang sombong seperti itu dapat hidup sampai hari ini. Setelah mencibir, wajah Xiao Yan dengan cepat pulih, matanya berhenti pada Wu Kui dan berkata, "Baiklah, apakah kamu akan melanjutkan?" 3 orang bodoh. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tubuh Fu Yulong gemetar karena marah, dan matanya yang marah tanpa sadar menatap Wu Kui tidak jauh. Pria ini dipanggil olehnya, sekarang dia begitu dibunuh oleh Xiao Yan.
Bagaimana seharusnya hal ini dihitung? Menurutmu apa yang aku lakukan? Mereka akan memintaku untuk mati. Itu urusan mereka, bukan doronganku. Siapa yang bisa berpikir bahwa bocah ini masih memiliki cara seperti itu? Hal yang paling konyol adalah bahwa mereka bertiga ditipu oleh Xiao Yan dari awal sampai akhir. Itu tanggung jawab mereka sendiri untuk mati. Wu Kui menggosok bibirnya, tetapi dia tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Sejujurnya, Xiao Yan tidak melihat kekurangan apapun dalam cara hantu muncul barusan. Wu Kui tidak ragu bahwa ketiga orang tadi, bahkan jika mereka adalah dia, tidak dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang mereka sudah mati, mereka jelas tidak bisa membantu Xiao Yan. Untuk saat ini, saya khawatir mereka harus pergi lagi. Dengan pemikiran ini, sepasang telapak tangan di bawah jubah lengan Fu Yulong tidak bisa menahan diri untuk saling berpegangan, dan ekspresi wajah tua itu bahkan lebih jelek. Tanpa disadari, kota Qingyang tampaknya telah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi di depannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melawan, dia akhirnya akan dipukuli dengan kejam, terutama setelah Xiao Yan muncul. Apa yang terjadi setelah itu membuatnya merasa tidak berdaya. Bisakah dia kembali dengan wajah putus asa? Tetapi bahkan jika tidak ada lagi keengganan di hatinya, Fu Yulong masih tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun tentang Xiao Yan hari ini. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, apa yang bisa dia lakukan? Hanya mengandalkan dia. Nasib Tian bersaudara barusan adalah pelajaran dari masa lalu. Dia percaya bahwa Wu Kui tidak akan pernah dengan mudah bercanda tentang hidupnya. Kali ini, dia tidak akan pernah membiarkan bonekanya meninggalkannya. Aduh, kemarahan tak terbatas di hatinya berubah menjadi desahan berat. Wu Kui memandang Xiao Yan dengan tidak wajar, dan mau tidak mau melirik ketiga boneka yang jatuh di kota. Bahkan jika dia ingin mengambilnya kembali, dia tahu bahwa itu jelas tidak mungkin. Xiao Yan, kita akan bertemu lagi. Akhirnya, Fu Yulong dengan enggan menjatuhkan hukuman, dan melarikan diri dengan Wu Kui dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah kedatangan mereka. Sosok yang malu itu sangat kontras dengan citranya, yang konyol. Setelah Fu Yulong dan Wu Kuiwan pergi, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan melihat ketiga boneka di kota di bawah. Tiga boneka di tingkat wilayah sumber, ini adalah kekuatan tempur yang sangat kuat. Jika bukan karena kebanggaan yang tinggi dari saudara-saudara Tian, bahkan dengan kultivasi Xiao Yan saat ini, tidak akan pernah mungkin untuk menahan serangan ketiga orang ini sendirian. Turun ke bawah, Xiao Yan datang ke tiga boneka dan mengendalikan salah satu dari mereka untuk berdiri dengan kekuatan jiwa yang kuat. Merasakan perasaan berat ini, mata Xiao Yan langsung menyipit. Tarik jubah hitam, dan seluruh tubuh boneka akan benar-benar terkena udara. Kulit hitam yang dicat memancarkan kilau logam. Ketika telapak tangan ditempelkan, itu adalah sentuhan dingin. Meski seluruh tubuh terlihat buncit, jika telapak tangan dipaksakan, ternyata kulit yang buncit itu sekeras besi. Bahkan jika dilampirkan dengan gas sumber, itu tidak bisa menyentuh tubuh boneka itu. Kemudian, Xiao Yan mencoba menggunakan api yang berbeda. Api biru muda yang berbeda melekat pada belati. Ketika Xiao Yan menikam boneka di depannya, dia akhirnya meninggalkan jejak dangkal di permukaan tubuh boneka itu, tetapi belati di tangan Xiao Yan sudah patah. His, tubuh yang keras. Boneka ini sepertinya agak tidak biasa. Melihat penampilan ini, Rao tidak bisa menahan nafas dengan hati Xiao Yan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tubuh boneka itu sangat keras. Bahkan jika dia menganggap kekuatan fisiknya sebagai berkah, dia tidak bisa meninggalkan bekas luka yang jelas pada boneka itu. Saya khawatir bahkan Raja Utaranya tidak sebaik dia. Meskipun tubuh Raja Utara memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, pertahanan tubuhnya jauh lebih sedikit daripada boneka di depannya. Jika yang pertama adalah segumpal kapas yang dapat dengan mudah dikembalikan ke keadaan semula, maka yang terakhir adalah batu yang tidak dapat dipatahkan sama sekali. Boneka ini sangat berbeda dari metode pemurnian Raja Utara. Ini pada dasarnya meninggalkan karakteristik yang dapat diperbaiki dan menemukan cara lain. Dibutuhkan tubuh King Kong yang paling sederhana sebagai pertahanan paling kuat. Pada saat yang sama, kekuatan ledakannya akan menjadi lebih kuat. Jika boneka di depan Xiao Yan dibandingkan dengan Raja Utara Xiao Yan, perbedaan antara keduanya adalah bahwa Raja Utara dapat bertarung untuk waktu yang lama dan menerima pembaptisan kekuatan guntur langit, yang tidak hanya dapat memulihkan status quo, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempur.
Bonekanya beda. Meskipun tubuhnya sangat keras dan kekuatannya sangat kuat, Xiaoyan dapat dengan mudah menemukan bahwa ada banyak bekas luka lama pada boneka dari jarak sejauh itu. Melalui celah-celah itu, dia bahkan bisa melihat tulang kering dan kuning di bawahnya. Jika dia bisa memperbaiki beberapa pisau lagi dari retakan itu, boneka itu harus dicabut seluruhnya. Namun, saya khawatir justru karena ketiga boneka itu biasanya bertarung melawan musuh bersama, yang dapat memastikan bahwa mereka tetap ada sampai sekarang. Saya khawatir sebelum mereka datang ke sini, ketiga orang itu berpikir bahwa akan mudah untuk berurusan dengan satu orang dengan kekuatan tiga boneka. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Xiaoyan akan menggunakan avatarnya, langsung ke Noumenon mereka. Tidak peduli seberapa kuat boneka itu, selama mereka mengendalikan tuannya untuk mati, boneka-boneka ini secara alami akan berhenti, seperti mesin yang tidak dapat beroperasi tanpa kendali manusia. Boneka ini adalah produk dari sekte boneka surgawi. Sama seperti Xiaoyan terdiam dan boneka di depannya, sebuah suara yang sedikit lemah tiba-tiba datang di belakangnya. Xiaoyan berbalik dan melihat. Orang yang mengatakan ini adalah Zhou Tai. Setelah meminum pil yang diberikan Xiaoyan, yang terakhir masih lemah, tetapi lukanya tidak lagi serius. Tiang Huizong, apa itu? Dia membisikkan kata-kata Zhou Tai di mulutnya. Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia mengakui bahwa dia belum pernah mendengar kekuatan seperti itu, apalagi memprovokasi mereka, tetapi bagaimana mereka bisa menemukan diri mereka sendiri. Sejujurnya, Xiaoyan tidak percaya bahwa Fu Yulong adalah penolongnya. Melihat hanya pada dialog sebelumnya di antara mereka, orang-orang ini tidak memiliki koneksi yang baik yang dia bayangkan. Mungkin karena alasan khusus mereka menemukannya. Tapi apa alasannya? Sekte Tiangui adalah salah satu dari 3 sekte di wilayah selatan. Sejauh yang saya tahu, dialah yang mendukung mereka di belakang Istana Haiyun. Itu sebabnya Istana Haiyun begitu merajalela dan mendominasi dan secara terbuka memperluas pengaruhnya di wilayah selatan. Petik 2. Saya khawatir itu karena Istana Haiyun tidak berfungsi dengan baik kali ini. Untuk menaklukkan kota Qingyang, saya akan melakukannya. Kemudian Luo Jin melangkah maju perlahan dari belakang, menatap langsung ke arah Xiaoyan dan berkata perlahan. Sebelum itu, Luo Jin tidak yakin apakah boneka itu benar-benar milik sekte boneka surgawi. Ketika dia melihat Zhou Tai mengkonfirmasinya, dia mengenalinya. Sekte Tiangui, tanpa diduga, adalah salah satu dari 3 sekte di wilayah selatan. Jadi sepertinya rombongan lembah Fuyan nanti pasti akan menemui mereka. Dengan sedikit menghela nafas, Xiaoyan mengalihkan perhatiannya kembali ke apa yang terjadi hari ini. Tapi, mereka mengirim orang-orang kuat dengan level ini, benar-benar hanya untuk kota Qingyang. Mendengar kata-kata Luo Jin, Xiaoyan tidak bisa tidak meragukan bahwa jika itu benar-benar hanya karena Istana Haiyun tidak baik-baik saja, secara umum, Sekte Tiangui, sebagai keluarga kami, paling-paling akan menegur dan kemudian memerintahkan Haiyun, istana untuk menyerang kota Qingyang lagi, tidak akan pernah mungkin mengirim seseorang untuk menyelesaikannya secara langsung. Terlebih lagi, ketiga pria itu memandangnya sebelumnya, itu juga membuat Xiaoyan merasa sangat akrab. Itu adalah tampilan serakah, seperti daun yang jatuh ke langit. Tapi sekarang, orang mati dan melarikan diri. Jika Anda ingin tahu alasannya, Anda hanya bisa menunggu mereka bertemu lain kali. Xiaoyan percaya bahwa dia dan Fu Yulong, serta Sekte Tiangui, salah satu dari 3 sekte di wilayah selatan, akan bertemu lagi. Untuk saat ini, lebih baik saya menerima ketiga boneka ini terlebih dahulu. Setelah 3 boneka di tingkat sumber diterima, kekuatan tempur Xiaoyan dan partainya akan dipromosikan lagi. Pada saat itu, ketika mereka menghadapi barisan hari ini, mereka juga dapat dengan mudah menyelesaikannya tanpa bantuan beberapa keterampilan kecil. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Dia menggerakkan pikirannya. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa besar segera dicurahkan, mengalir ke tubuhnya dari bagian belakang kepala boneka, dan menggambarkan kembali merek jiwanya sendiri di mana merek jiwa saudara Tian awalnya terukir. Setelah proses yang sederhana, ketika pikiran Xiaoyan berubah lagi, sebuah perintah dikeluarkan, dan boneka di depannya segera berlutut dengan dentang. Dengan cara ini, boneka itu benar-benar ditundukkan. Adapun 2 boneka yang tersisa, Xiaoyan tidak menutupnya bersama. Sebagai gantinya, setelah menyerahkan salah satunya kepada Xiao Yixian,
boneka lainnya diserahkan kepada Liu Huabai, penguasa keluarga Liu. Xiao Yixian secara alami memahami niat Xiao Yan untuk memberikan boneka itu kepada dirinya sendiri. Dengan boneka itu, dia secara alami memiliki kekuatan tempur lain. Bahkan jika kekuatan ini tidak datang dari dirinya sendiri, selama dia bisa mengendalikannya, itu adalah ketergantungannya yang kuat. Dengan cara ini, Xiao Yixian tidak punya alasan untuk meninggalkan Xiao Yan dengan mudah. Adapun Liu Huabai, ketika yang terakhir tahu bahwa Xiao Yan akan memberikan boneka itu kepada keluarga Liu, ekspresi gembira di wajah yang terakhir hampir tak terlukiskan. Keluarga Liu awalnya adalah keluarga kecil yang miskin. Karena kemunculan Xiao Yan, secara bertahap akan mencapai levelnya saat ini. Kekuatan keseluruhan keluarga berkali-kali lebih kuat dari itu di masa lalu. Semua ini telah membuat keluarga Liu berterima kasih kepada Xiao Yan. Namun, sekarang, Xiao Yanju memberinya boneka yang kekuatannya sebanding dengan yang kuat di lingkungan sumber. Ini adalah bantuan besar. Bagaimana dia tidak bersemangat? Setelah Liu Huabai mencap jiwanya di boneka itu, ketika perasaan koneksi yang halus melonjak ke dalam hatinya, Liu Huabai segera memimpin tetua Liu Xincheng dan semua orang di keluarga Liu untuk berlutut dan memberi hormat kepada Xiao Yan. Tuan Xiao Yan sangat baik dan murah hati sehingga keluarga Liu saya tidak akan pernah lupa. Mulai sekarang, keluarga Liu saya akan mengikuti jejak Tuan Xiao Yan. Selama Tuan Xiao Yan memberikan hidupnya, bahkan jika itu adalah lautan pedang dan api, keluarga Liu saya tidak akan ragu. Saat Liu Hua meneriakkan kata-katanya, orang-orang dari keluarga Liu di belakangnya juga berteriak dengan keras, dan suara yang kuat itu mengguncang seluruh kota Qingyang. Tidak perlu. Alasan mengapa saya memberikan boneka ini kepada Anda adalah karena saya akan segera meninggalkan kota Qingyang. Bai Hua akan pergi bersama saya. Untuk mencegah Fu Yulong kembali untuk mencegat dan membunuh lagi, boneka ini akan diserahkan kepada Anda. Namun, saya punya permintaan. Kecuali jika harus, saya tidak boleh dengan mudah memperlakukan boneka ini di depan orang lain. Jika tidak, saya khawatir itu akan dibawa ke keluarga Liu untuk yang lebih besar bencana. Petik 2. Liu Huabai secara alami tahu arti kata-kata Xiao Yan. Namun, tak lama setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa langit di atas kota Qingyang telah berubah. Awan hitam bergulir mengembun di langit kota Qingyang dengan rasa penindasan yang sangat kuat. Selama bergulir terus-menerus, ada guntur yang menakjubkan lewat, dan kemudian ada guntur besar jatuh dari langit, mengguncang hati orang. Boom! Kemudian, guntur datang ke dunia, dan dunia menjadi pucat. Semua orang di kota tiba-tiba gugup, seolah-olah jantungnya berhenti tiba-tiba, dan suasana hatinya menjadi gugup tanpa sadar. Ini adalah, melihat adegan ini, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. 9 Dewa Surgawi Guntur, apa yang baru saja mereka buat adalah sumpah hukuman guntur. Luo Jin dan Zhou Tai terkejut. Sumpah hukuman guntur bukanlah lelucon. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa membuat sumpah hukuman guntur kepada orang lain. Mereka yang dapat melakukan hal-hal seperti itu biasanya adalah orang-orang yang saleh. Seperti hari ini, mereka dapat menarik momentum yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa sumpah hukuman guntur dibuat oleh seluruh keluarga Liu. Ini untuk mengikat nasib sebuah keluarga ke Xiao Yan. Saya harus mengatakan, saya khawatir tidak ada kekuatan lain di daratan yang bisa melakukan ini. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk terlihat serius. Semuanya, terima kasih Xiao Yan untuk persahabatan ini. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan melemparkan tinju berat ke orang-orang dari keluarga Liu di depannya dan membungkuk ke semua orang di depan. Kemudian, Luo Jin dan yang lainnya melihat penampilan Xiao Yan dan mau tidak mau menunjukkan kekaguman mereka. Terlepas dari yang lain, hari ini adalah titik menghargai cinta dan kebenaran, yang telah menaklukkan hati orang lain yang hadir. Sejak itu, perang hari ini berakhir. Pada hari itu, setelah semua orang kembali ke kamar mereka, Xiao Yan mengeluarkan cincin dari ketiga bersaudara itu. Itu telah disimpan olehnya sejak dia membunuh mereka bertiga. Saat ini, setelah eksplorasi, dia menemukan bahwa bahkan tidak ada batu roh di dalam cincin kecuali beberapa bahan logam langka dan beberapa keterampilan seni bela diri. Tapi saya tidak tahu apakah ketiga orang ini benar-benar miskin sejauh ini, atau mereka menggunakannya untuk tujuan lain. Pada periode waktu berikutnya, keluarga Liu memang hidup dalam damai.
Fu Yulong pergi lagi. Setelah 2 kali gagal, saya yakin dia tidak akan datang lagi dengan mudah. Ini memang hal yang baik. Segera, lebih dari sebulan kemudian, masih ada beberapa hari tersisa dari tanggal yang awalnya ditetapkan oleh Zhou Tai, tetapi Xiao Yan tidak berniat untuk terus menunggu. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di bagian perjalanan selanjutnya. Jika dia bertemu orang Tiangui Zong di jalan, itu akan menjadi masalah lain, jadi aman untuk memulai lebih awal. Selain Xiao Yan, ada juga Bai Hua, Xiao Yixian, Luo Jin, kera raksasa Tongtian, Zhou Tai dan Mu Ling di baris ini. Adapun Leng Bingsuang, untuk mengirim kembali Murong Qianqian, Xiao Yan memintanya untuk tinggal sementara. Setelah mereka pergi, mereka kembali ke wilayah barat dengan Murong Qianqian. Setelah beberapa pertimbangan, ular narwal memilih untuk tinggal di keluarga Liu. Xiao Yan secara alami memahami praktik ular narwal. Dia hanya ingin menjaga keluarga Liu untuk Xiao Yan. Birk putih bahkan lebih murah hati dengan cara setia ini. Di mata terkejut Xiao Yan, dia memberikan setetes esensi darahnya ke ular narwal. Xiao Yan yakin bahwa dengan bantuan setetes esensi darah ini, budidaya ular narwal akan dapat menembus ke wilayah sumber dalam waktu singkat. Merupakan kebaikan besar bagi Birk putih untuk melakukannya. Yang lainnya adalah Leng Bingsuang dan Murong Qianqian. Meskipun kedua wanita ini enggan berlatih Xiao Yan, mereka harus mendengarkan Xiao Yan dan Bai Hua di bawah sikap kuat mereka. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Xiao Yan membiarkan es yang dingin tetap ada dan kembali ke wilayah barat. Baru-baru ini, napas di tubuh es yang dingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Xiao Yan menebak bahwa itu tidak jauh dari menerobos wilayah sumber. Jika Anda kembali ke wilayah barat saat ini, dengan bantuan mata air dingin Bingling di pedalaman pegunungan Silin, es yang dingin akan dapat menembus dengan lancar. Dengan cara ini, tidak hanya dapat memastikan bahwa embun beku yang dingin dapat menembus lingkungan sumber dengan lancar, tetapi juga mengurangi beberapa bahaya yang tidak perlu. Xiao Yan secara alami sangat senang. Adapun Xiao Yixian, meskipun Xiao Yan juga tidak ingin melihatnya terluka, Xiao Yan juga tahu temperamen mantan. Jika dia bersikeras mempertahankan Xiao Yixian di keluarga Liu, saya khawatir Xiao Yixian akan mengikutinya dengan ceroboh. Daripada melakukan hal yang menyakitkan seperti itu, lebih baik menjaganya dan melindunginya setidaknya setiap saat. Kelompok 7 meninggalkan kota Qingyang dan menuju tenggara. Pada saat ini, hampir sebulan jauhnya dari Zhongmendabi di lembah yang terbakar. Karena itu, kelompok itu tidak terburu-buru. Lokasi 3 sekte wilayah selatan berada di ujung selatan wilayah selatan. Kelompok orang ini berangkat dari perbatasan barat daya kota Qingyang. Dapat dikatakan bahwa mereka harus melintasi seluruh wilayah selatan sepanjang jalan. Selama periode ini, mereka dapat menghargai kemakmuran wilayah selatan, terutama jika mereka lebih dekat ke lembah yang terbakar, yang membuat orang biasa terpana. Pemberhentian pertama kelompok Xiao Yan adalah sebuah kota bernama Kota Liuchang. Mereka sedang dalam perjalanan selama beberapa hari. Meskipun mereka melewati banyak kota selama periode ini, baru hari ini dapat melihat bahwa kota Liuchang juga merupakan kota berskala besar. Mengandalkan pendudukan tanahnya saja, tidak kurang dari kota kuno liar di perbatasan barat daya. Ketika mereka memasuki kota, mereka segera melihat banyak napas yang kuat di kota. Kota Liuchang ini layak menjadi salah satu dari sedikit kota besar di perbatasan barat daya. Sungguh menakjubkan bahwa tidak kurang dari 10 orang kuat di kota ini, bahkan di wilayah Huayuan. Sadar akan suasana yang kuat di kota, Zhou Tai segera mengangkat alisnya. Meskipun dia belum pernah ke kota Liuchang, dia juga pernah mendengar namanya. Meskipun itu bukan salah satu kota terbaik di wilayah selatan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Hehe, sejauh yang aku tahu, kota Liuchang juga merupakan salah satu dari sedikit kota di perbatasan barat daya yang belum dianeksasi oleh Istana Haiyun. Mendengar kata-kata Zhou Tai, Luo Jin di satu sisi sedikit menutup mulutnya dan melihat ke kedalaman kota. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia bisa merasakan bahwa ada seorang pria dengan kultivasi yang kuat di kedalaman kota Liuchang. Saya khawatir karena keberadaannya, kota Liuchang tidak berada di bawah komando Istana Haiyun. Tidak mungkin bagi Fu Yulong untuk mencaplok yang kuat yang dapat kembali ke sumbernya. Di satu sisi, Xiao Yan, yang juga menyadari hal ini, tersenyum. Untuk penguasa nafas itu, dia telah menyadarinya ketika dia memasuki kota. Cari tempat untuk istirahat dulu.
Belum terlambat untuk pergi besok. Xiaoyan menoleh dan menatap peri medis kecil dengan mata sedikit lelah, menunjukkan sentuhan kasihan di matanya. Yang lain juga mengangguk dengan jelas, lalu berjalan menuju tengah kota. Sepanjang jalan, 7 orang dalam barisan ini berjalan angkuh di tengah jalan, yang juga menarik perhatian banyak orang yang lewat. Secara khusus, keberadaan abadi medis primer dan sekunder membuat orang-orang di kerumunan sekitarnya terlihat panas, yang seperti peri di dunia, tetapi banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Gadis kecil ini sangat cantik. Dia tidak lebih buruk dari yang dia lihat sebelumnya. Hei, kecantikan itu cantik, tapi terlalu dingin. Mata itu seperti membekukan orang hidup-hidup. Apa yang kamu tahu? Wanita seperti itu menyenangkan. Berdengung, untuk kata-kata kotor dari kerumunan di sekitarnya, peri medis kecil itu hanya menatap mereka, yang membuat tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Niat membunuh mereka yang tiba-tiba hampir membuat kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka menelan kata-kata mereka dalam sekejap. Ayo pergi, jangan repot-repot. Xiaoyan menoleh ke dokter kecil itu dan berkata dengan lembut. Pandangannya menyapu orang-orang itu. Bahkan jika dia berbalik dan terus bergerak maju, pada saat yang sama, nyala api biru muda menghilang di kedalaman matanya. Segera setelah kelompok itu pergi, mereka yang sebelumnya menunjukkan mata cabul kepada dokter kecil itu berubah menjadi patung es di mata ketakutan orang-orang di sekitar. Segera, ketujuh orang itu masuk dan tinggal di aula yang berbeda di kota Liuchang. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya memasuki kota, di sebuah rumah besar di pusat kota Liuchang, seorang lelaki tua yang diam-diam minum teh tiba-tiba bangkit dan melihat ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Bagaimana bisa begitu banyak orang kuat tiba-tiba datang ke Liu Changcheng? Dia berbisik. Kemudian lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan menatap pengawal di depan halaman. Nada suaranya sedikit berfluktuasi. Pergi dan panggil aku pemiliknya. Pengawal itu segera membungkuk ketika dia mendengar pidato itu. Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lainnya yang tinggal di aula lain juga sedang beristirahat. Mereka telah dalam perjalanan selama beberapa hari. Xiaoyan bukanlah masalah besar, tetapi sulit untuk mengikuti pesta Xiaoyan untuk waktu yang lama dengan kultivasi Xiao Yixian dan Muling. Oleh karena itu, Xiaoyan memilih untuk beristirahat di kota Liuchang hari ini. Namun, ketika Xiaoyan dan yang lainnya baru saja tinggal di aula lain selama kurang dari setengah jam, di luar aula lain, seorang pria parubaya dengan brokat datang dengan cepat. Ketika orang-orang di aula lain melihat pria parubaya itu, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan muncul di aula lain di kota. Ini benar-benar keajaiban. Namun, setelah mendengar berita yang ditanyakan oleh pria parubaya itu, wajah pelayan itu menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, karena yang ditanyakan pria parubaya itu adalah persis di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Sesaat kemudian, Dan, dengan beberapa ketukan di pintu, Xiaoyan, yang sedang duduk dan beristirahat di kamar, segera terbangun. Tubuhnya melompat ke tanah dan kemudian muncul di depan pintu. Ketika Xiaoyan membuka pintu, Luo Jin dan yang lainnya berdiri di luar pintu. Selain itu, ada pria parubaya lainnya, yang merupakan pria parubaya yang bertanya kepada pelayan aula lain tentang Xiaoyan dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyan mengerutkan kening dan menatap pria parubaya itu, lalu menatap Luo Jin dan berkata dengan curiga. Hehe, maaf mengganggumu. Saya Liu Changcheng, pemilik keluarga Liu di Liu Changcheng. Saya di sini secara khusus mengundang Anda untuk datang ke keluarga Liu saya. Kemudian, mata pria parubaya yang semula menatap Luo Jin tiba-tiba jatuh pada Xiaoyan. Bahkan jika dia memeluk tinjunya dan melengkungkan tangannya, dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Awalnya, ketika dia melihat Luo Jin memimpin sekelompok orang, dia sangat terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang di depannya ini akan fokus pada pemuda berjubah hitam. Lihat ini, bagaimana dia bisa menjadi inti dari tim ini. Poin ini, jika hanya dari penampilan, orang parubaya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Jika lelaki tua itu tidak menyuruhnya untuk bersikap sopan sebelum dia datang, dia tidak akan membungkuk dan tunduk pada generasi yang lebih muda. Tahap tengah Hua Yuanjing, dia berbisik di dalam hatinya. Segera, mata Xiaoyan berkedip, dan kemudian membuka mulutnya dan berkata, Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu di sini. Kami hanya ingin beristirahat di sini untuk 1 malam.
Jika tidak ada yang penting, saya pikir keluarga Tuan Liu harus kembali. Dia tidak perlu banyak bicara tentang niat pria itu. Dia hanya merasa bahwa rakyatnya terlalu kuat karena takut menimbulkan masalah di kota, jadi dia datang untuk mencoba. Tetapi karena dia telah menjelaskan kata-katanya, dia secara alami harus kembali. Hehe, sepertinya pas salah paham. Sebenarnya, saya hanya berharap untuk mengundang Anda ke rumah saya kali ini. Saya tidak bermaksud apa-apa. Mendengar pidato itu, pemimpin keluarga Liu tersenyum sopan. Dia sepertinya tidak terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan matanya sedikit bertabrakan dengan Luo Jin. Mata yang terakhir juga mengandung beberapa warna yang tidak toleran. Tuan Liu, Anda, hehe, saya mengagumi Anda karena mampu meningkatkan prestasi Anda ke tingkat seperti itu ketika Anda masih muda. Saya pikir saya telah melihat banyak talenta muda, tetapi saya belum pernah melihat orang yang luar biasa seperti itu, seperti Anda. Maukah Anda datang ke keluarga Liu saya? Tepat ketika Xiaoyan baru saja membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu untuk ditolak, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di telinganya, dan Xiaoyan segera mengerti bahwa bukan pria parubaya di depannya yang menginginkannya untuk mengundang mereka. Yang kuat di wilayah sumber, itu dari keluarga Liu. Dia berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya. Segera, Xiaoyan terus berbicara dan berkata, "Yah, karena pemimpin keluarga Liu dengan tulus mengundang kita, tidak ada salahnya jika kita pergi dan duduk." Kemudian dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Luo Jin. Mata yang terakhir berbinar sedikit dan sepertinya memahami sesuatu. Kemudian, meskipun Xiao Yixian dan yang lainnya tidak mengerti, karena Xiaoyan berbicara, mereka secara alami tidak akan memiliki pertanyaan lagi. Kemudian, di bawah kepemimpinan Tuan Liu, 7 orang dalam barisan itu pergi jauh-jauh ke kediaman Liu. Segera, Xiaoyan bertemu dengan orang kuat yang kembali yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Di satu sisi, Luo Jin menatap pria tua yang berdiri di depan mereka saat ini, tersenyum di sudut mulutnya, dan tebakannya dikonfirmasi. Luo Jin sudah menebak sejak Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menepuk pundaknya. Pada saat ini, seperti yang dia harapkan, satu-satunya orang yang dapat membuat Xiaoyan berubah pikiran di kota ini adalah orang yang kuat kembali di kota Liuchang. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Tuan Liu berdiri di sampingnya dengan ekspresi rendah hati. Orang tua itu agak pendek, kurus dan memiliki Tuhan di matanya. Dia bersandar pada tongkat di tangannya. Setelah satu tangan negatif, dia menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Hehe, Liu ya tua adalah penjaga keluarga Liu. Melihat Xiaoyan, lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan melengkung ke depan. Aksinya ringan tapi bukannya tidak masuk akal. Lagi pula, orang sudah tua dan banyak hal tidak lagi nyaman untuk dipindahkan. Liu Changsheng, yang ada di sampingnya, tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan keterkejutan ketika dia melihat tindakan lelaki tua itu. Mampu membuat Liu Ya memberi hormat kepada generasi muda seperti ini menunjukkan perhatiannya pada pemuda di depannya. Saya Xiaoyan, saya sedang dalam kunjungan pertama saya ke tanah Anda yang berharga. Jika saya menyinggung Anda, saya harap pria tua itu tidak akan menyalahkan saya. Melihat ini, Xiaoyan juga melemparkan tangan dan tinjunya dengan senyum di wajahnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang-orang di belakangnya merasa tidak bisa dijelaskan. Secara alami, Xiaoyan dan lelaki tua itu tahu tentang ini. Di antara orang-orang yang dibunuh oleh Xiaoyan dengan api dingin roh tulang, ada beberapa orang dengan lambang keluarga Liu. Pada saat ini, ketika mereka bertemu, mereka secara alami harus menjelaskannya dengan jelas terlebih dahulu. Hehe, Tuan Xiaoyan terlalu khawatir. Beberapa anak laki-laki yang tidak berguna harus dianggap sebagai pembersih pintu. Di halaman, lelaki tua itu telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan meja, kursi, dan set teh, menunggu Xiaoyan dan yang lainnya duduk. Setelah orang-orang duduk, kedua belah pihak mengobrol. Setelah mengobrol sebentar, Liu Ya mengetahui bahwa Xiaoyan dan rombongannya berasal dari kota Qingyang. Kilatan cahaya melintas di kedalaman mata tuanya. Setelah sedikit sulit dipahami di dalam hatinya, dia secara kasar menebak identitas mereka. Ternyata beberapa tamu berasal dari kota Qingyang. Tidak heran ada barisan seperti itu. Pasti kamu yang bertarung dengan pemimpin istana Haiyun belum lama ini.
Mata Liu Ya menyipit salah, dan nadanya sedikit terkejut. Haha, tepatnya, Xiao Yan tersenyum tipis dan tidak menyembunyikannya. Dalam Perang Dunia Pertama kota Qingyang, pemimpin Istana Haiyun adalah orang yang dikalahkan. Ini pasti akan menjadi cerita yang bagus di perbatasan Barat Daya. Liu Ya akan tahu bahwa itu wajar. Haha, Tuan Xiao Yan benar-benar pahlawan muda. Melihat Xiao Yan mengangguk dan mengakui, Liu Ya langsung tertawa dan meminum teh di cangkir dalam sekali teguk. Kurasa lelaki tua itu tidak akan memberitahu Fu Yulong bahwa kita telah meninggalkan kota Qingyang. Dengan kilatan di matanya, Xiao Yan membuka mulutnya sembarangan untuk mengajukan pertanyaan. Ketika Liu Ya mendengar ini, raut wajah tuanya tercengang. Tuan Xiao Yan bercanda, keluarga Liu saya dan Istana Haiyun tidak pernah berselisih. Fu Yulong menelepon saya kembali beberapa kali karena masalah dengan keluarga Liu saya. Dia pasti membenci keluarga Liu saya. Tentu saja, saya tidak bisa memberitahunya keberadaan Anda, Tuan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, Pak Tua. Saya tidak tahu kemana Tuan Xiao Yan pergi. Jika Anda bisa, saya tidak bisa mengatakan bahwa keluarga Liu dapat membantu Anda. Jauh ke selatan, setelah sedikit ragu, Xiao Yan masih mengatakan kemana pestanya akan pergi. Tanah selatan yang ekstrim, wilayah dari 3 wilayah selatan. Mungkin butuh waktu lama untuk pergi dari sini ke tanah selatan yang ekstrim, bahkan dengan kecepatanmu. Liu Ya pertama kali melihat 7 orang yang hadir dengan terkejut. Kemudian dia memandang Xiao Yixian dan Mu Ling dan melanjutkan. Saya khawatir sulit untuk tiba tanpa setengah bulan. Dalam hal ini, Xiao Yan dan yang lainnya hanya mengangguk tak berdaya. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan memulai hampir sebulan sebelumnya. Tapi, Tuan Xiao Yan, Anda datang ke Liu Changcheng kali ini. Dapat dikatakan bahwa Anda datang ke tempat yang tepat. Kemudian Liu Ya menyeringai dan berkata, sejujurnya, keluarga Liu saya telah terkenal memelihara hewan terbang di Liu Changcheng selama beberapa generasi. Para tamu ada di seluruh wilayah selatan. Jika Anda mau, saya dapat menggunakan keluarga Liu saya, hewan terbang untuk mengantarmu ke ujung selatan. Waktunya akan jauh lebih cepat. Mendengar kata-kata Liu Ya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia harus mengatakan bahwa sebelum dia berangkat, dia benar-benar mempertimbangkan untuk menggunakan hewan terbang. Meskipun dia ingin secara paksa menangkap satu di pegunungan dan hutan, Warcraft itu datang lebih cepat daripada mereka karena budidaya yang buruk, jadi dia harus melepaskan ide itu. Saat ini, kata-kata Liu Ya, tapi itu juga memberi mereka peluang. Jika hewan terbang dapat digunakan sebagai alat transportasi, perjalanan mereka akan jauh lebih mudah. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Ini adalah pilihan yang sangat bagus. Orang tua itu sangat antusias, jadi aku lebih baik menurutinya jika aku hormat. Mendengar kata-kata Liu Ya, Xiao Yan langsung senang. Dengan hewan terbang, perjalanan mereka akan jauh lebih mudah. Di satu sisi, itu bisa dianggap melegakan bagi Xiao Yan. Hehe, Tuan Xiao Yan baik. Lebih mudah untuk pergi keluar. Juga nyaman untuk berteman dengan orang lain. Itu selalu baik untuk membuat lebih banyak teman. Mengapa Anda tidak mengambil istirahat malam di rumah saya hari ini dan membawa Anda untuk memilih hewan terbang besok? Tingkat budidaya setiap binatang terbang berbeda, dan kecepatannya secara alami berbeda. Mereka juga memahami hal ini tanpa banyak bicara. Tapi Xiao Yan masih ragu untuk tinggal di keluarga Liu. Tuan Xiao Yan, jangan salah paham. Alasan mengapa saya ingin Anda melihatnya besok adalah karena hewan terbang dari keluarga Lin saya ditempatkan di luar kota. Anda telah bekerja keras dalam perjalanan Anda dan Anda sudah diganggu oleh saya. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk menginap di rumah saya selama 1 malam. Ini bukan hanya permintaan maaf, tetapi juga pengakuan dari seorang teman. Apa pendapat Anda tentang Tuan Xiao Yan? Mata tua Liu Ya yang berlumpur menyapu Luo Jin dan yang lainnya satu persatu, dan akhirnya kembali ke Xiao Yan. Dia tahu bahwa keputusan apapun dari orang-orang ini di depannya diputuskan oleh Xiao Yan. Karena pria tua itu sangat baik, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Xiao Yan bangkit dari tempat duduknya dan melengkungkan tangannya ke arah Liu Ya. Kemudian, pada hari itu,
Xiaoyan dan yang lainnya tinggal di kediaman keluarga Liu. Pada malam hari, Liu Ya juga memesan jamuan makan dan menghibur Xiaoyan dan yang lainnya dengan hangat. Malam ini sangat meriah, dan yang paling tidak bisa dilupakan Xiaoyan adalah wajah tua Liu Ya tersenyum bahagia dan puas sebelum dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Senyum ini membuat Xiaoyan diam-diam gugup sepanjang malam. Keesokan harinya, di pagi hari, Xiaoyan dan rombongannya meninggalkan kota di bawah kepemimpinan Liu Ya dan Liu Changsheng. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ngarai. Sebelum memasuki ngarai, orang-orang telah memperhatikan bau amis yang kental di udara, yang menjijikkan. Oh, tidak heran, bau ini bukan gas darah asli. Hanya saja kami membeli bubuk dengan harga tinggi untuk mencegah Warcraft tingkat tinggi membuat masalah di sini. Bubuk itu menyebar ke seluruh ngarai, jadi itu seperti ini. Kata-kata Liu Ya adalah untuk membantu Xiaoyan dan yang lainnya memecahkan keraguan mereka. Tidak heran darah di ngarai begitu berat. Ternyata itu adalah gangguan buatan. Kalau tidak, itu bisa memadatkan darah yang begitu kuat. Jika itu adalah Warcraft, budidayanya akan takut untuk kembali ke sumbernya. Keluarga Liu tidak bisa mengendalikan Warcraft semacam itu. Ketika kelompok itu melangkah ke ngarai, itu benar-benar seperti yang dikatakan Liu Ya bahwa gas darah hanya mengelilingi pinggiran ngarai. Setelah memasuki ngarai, itu tersebar. Pada saat yang sama, di ngarai, gedung-gedung tinggi juga muncul di mata beberapa orang yang hadir. Beberapa platform besar dipotong di lereng di kedua sisi ngarai, dan jembatan silang besar digantung di tebing untuk menghubungkan kedua sisi ngarai. Yang mengejutkan Xiaoyan, di bawah dek jembatan, ada loteng di udara, dan atap lusinan loteng disambung satu sama lain, yang membentuk jembatan. Saat ini, di bawah jembatan, ada banyak burung dan Warcraft yang terus-menerus lewat, baik yang dikendalikan atau terbang bebas. Ini terlihat nyaman. Di samping Xiaoyan, Liu Ya tersenyum melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan dan yang lainnya. Wajah tua itu tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi bangga. Haha, jembatan ini dibangun oleh nenek moyang kita dari keluarga Liu. Meskipun bahan bangunannya sendiri biasa-biasa saja, struktur yang cerdik di antara mereka membuat loteng udara ini membentuk jembatan, yang tidak hanya pejalan kaki, tetapi juga membawa beban. Hewan terbang kita, berbicara tentang loteng udara ini, lelaki tua itu sangat bangga. Namun, tepat ketika kata-katanya baru saja jatuh, di mata Xiaoyan dan rombongannya yang sedikit aneh, posisi di tengah jembatan tiba-tiba pecah dengan bunyi klik. Warcraft burung yang baru saja berhenti di atas juga terbang seperti kuda yang ketakutan. Pah! Di belakang Xiaoyan, peri medis kecil yang awalnya tenang tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Adegan yang lucu, Rao didasarkan pada hati peri medis kecil, tetapi dia tidak bisa menahannya sejenak. Burung itu disebut burung bersayap ungu. Ini adalah yang paling ringan dari semua burung besar dan Warcraft. Ia bahkan tidak bisa berdiri di loteng di udara, apalagi Warcraft lainnya. Batuk. Pada saat ini, wajah tua Liu Ya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit panas dan batuk 2 kali. Bisnis keluarga cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir, tetapi orang-orang ini telah digemukkan. Setelah menggosok wajah lamanya, Liu Ya menoleh untuk melihat Liu Changsheng dan berkata, mulai sekarang, kami akan menggandakan tugas pelatihan hewan terbang ini. Begitu Liu Changsheng mengatakan ini, dia tercengang. Xiaoyan dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Segera, di bawah kepemimpinan Liu Ya, dia terus pergi jauh ke dalam ngarai. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya hendak mendekati loteng di udara, mereka melihat sekeliling, tetapi Xiaoyan dan rombongannya melihat seorang wanita muda dengan rok biru panjang melewati koridor di tebing. Melihat gadis ini, Xiaoyan dan Luo Jin segera mengangkat alis mereka dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di mata mereka. Pada tahap selanjutnya dari Hua Yuanjing, saya tidak tua, tetapi kultivasi saya sangat kuat. Hei, kultivasinya sedikit lebih tinggi dariku. Luo Jin menyeringai dan melihat sosok wanita yang akan menghilang dengan penuh minat. Dia menggelengkan kepalanya dan terus bergerak maju. Haha, Tuan Xiaoyan, Anda juga mengerti bahwa hewan terbang itu sendiri memiliki pencapaian yang berbeda, dan kecepatan perjalanan secara alami berbeda. Hewan terbang yang dibesarkan oleh keluarga Liu kami adalah yang terkuat, sebanding dengan yang kuat di tengah dari wilayah Huayuan. Dengan kecepatan penuh,
mereka dapat tiba dari Liu Changcheng ke ujung selatan dalam waktu sekitar 10 hari. Berapa banyak yang kamu inginkan? Liu Ya tinggal di peron dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Sejak saat itu, dia bisa melihat ke bawah ke seluruh ngarai. Tiba-tiba, platform yang awalnya besar dan Warcraft menjadi jauh lebih kecil. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Lao. Melengkungkan tangannya, Xiao Yan tersenyum penuh terima kasih. Hehe, Tuan Xiao Yan sangat baik. 1.300 batu roh. Tepat ketika Xiao Yan membungkukkan tangannya dengan rasa terima kasih di wajahnya, Liu Ya penuh dengan senyum di wajah lamanya. Dengan tangan tersenyum di wajahnya, dia menyerahkan sebuah cincin kepada Xiao Yan. Tiba-tiba, Xiao Yan dan beberapa orang di belakangnya tiba-tiba terlihat lesu dan bingung. Kapan lelaki tua itu mengatakan kepada mereka bahwa binatang terbang itu menginginkan uang? Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.